Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Larasati Fauhan dengan NIM 1011810087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Gatot mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasok dalam memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung ke pembahasan soal pertama. Tujuan supply chain adalah menyesuaikan supply dan demand dan memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Statement tersebut atau pernyataan tersebut kita nyatakan benar. Yang kedua, dalam strategi operasi dan rantai pasok untuk mendapatkan profit yang optimal, maka perusahaan harus semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk, penetapan harga, kuantiti, waktu, tempat atau store dan pelanggan yang tepat. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Dan yang ketiga, bullwhip effect adalah sebuah fenomena yang diamati dalam jalur distribusi ramalan. Efeknya menunjukkan optimalnya sinkronisasi antara anggota supply chains karena pola pasokan sangat cocok dengan pola permintaan persediaan terakumulasi dalam berbagai tahap. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Selanjutnya ke pertanyaan B. Dalam strategi operasional dan rantai pasok terbagi menjadi dua bagian, fiskal dan marketing mediation. Salah satu unsur marketing mediation adalah market research. Ke pertanyaan pertama, sebutkan segmen-segmen pasar berdasarkan geografi. Segmen pasar berdasarkan letak geografi seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pertanyaan kedua, di antara segmen poin A, manakah yang terbesar konsumsinya? Untuk paling besar konsumsinya adalah diraih oleh Pulau Jawa. Langsung ke pertanyaan ketiga, sebutkan segmen-segmen pasar berdasarkan tipe bisnisnya. Segmen pasar berdasarkan tipe bisnisnya ada 3, yaitu project, ready mix, dan industri. Ke pertanyaan selanjutnya, di antara segmen poin C, manakah yang terbesar konsumsinya? Untuk pulau yang terbesar dengan jumlah konsumsinya adalah industri. Selanjutnya, berikan pendapat tentang alternatif lain segmentasi yang efektif digunakan untuk SIG. Menurut saya, dapat menggunakan selain segmentasi geografi dan tipe bisnis. Selanjutnya, untuk pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan tingkat produksi atau production rate? Yang dimaksud dengan tingkat produksi adalah jumlah barang yang diproduksi pada periode tertentu untuk estimasi persediaan akhir. Yang B, tenaga kerja atau workforce merupakan kumpulan sumber daya manusia yang secara aktif terlibat dalam penyelesaian pekerjaan, baik itu gabungan dari karyawan tetap, paruh waktu, kontrak, dan lain-lain. Selanjutnya, lembur. Lembur merupakan pekerjaan yang dilakukan di luar ketentuan jam kerja atau lebih dari 8 jam per hari. Selanjutnya, kapasitas mesin. Apa sih yang dimaksud dengan kapasitas mesin? Merupakan volume dari semua piston silinder mesin yang diukur berdasarkan gerakan maksimum dari atas ke bawah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan subkontrak? Subkontrak merupakan perjanjian antara penyedia barang atau jasa pemerintah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang bahkan pekerjaan utama dalam pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, backlog. Apa itu backlog? Backlog merupakan produk dengan antrian fleksibel, pekerjaan-pekerjaan yang diminta pihak bisnis untuk dikerjakan pihak eksekutor di masa depan. Selanjutnya, persediaan yang tersedia. Persediaan yang tersedia merupakan tingkat persediaan yang sudah dimiliki. Selanjutnya, nomor 6, sebutkan nomor 6A, ada 4 metode peramalan. Yang pertama, kualitatif, peramalan yang
subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Yang kedua, time series. Time series merupakan persamaan menggunakan permintaan khusus untuk membuat perkiraan. Yang ketiga, casual. Casual peramalan permintaan yang sangat terkait dengan faktor tertentu di lingkungan. Dan yang keempat, simulation, peramalan meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada perkiraan. Langsung ke pertanyaan nomor 7. Apa yang dimaksud dengan supply chain responsif merupakan kemampuan atau keterampilan merespon jumlah permintaan yang besar, memenuhi lead time yang pendek, menangani variasi suplai produk. Selanjutnya untuk supply chain efisiensi merupakan biaya untuk membuat dan mengirim produk ke konsumen. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.